Shalom, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada hari ini meskipun tidak bertemu secara langsung. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan Ibu Lydia pada sore hari ini. Kita akan membahas firman Tuhan dengan tema Pulihkanlah negeri kami. Keadaan kita saat ini perlu membutuhkan doa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu sekalian supaya kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, Allah yang kami sembah, yang kami kenal, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu yang begitu besar dan limpah dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan dan memberikan hidup yang kekal. Dan Engkau memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Kami boleh memuji Engkau dalam ibadah kami pada sore hari ini, menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Biarlah itu memperkenankan hati-Mu. Sekarang tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkaulah yang akan menolong baik hamba-Mu menyampaikan dan juga seluruh umat-Mu, ibu yang mendengarkan, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah pulihkanlah negeri kami. Bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengambil peran untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa kita. Saya mengajak ibu-ibu untuk membaca dan membuka Alkitab kita dan membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat 14, demikian firman Tuhan. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah janji Tuhan. Ketika bait Allah didirikan, Tuhan memperingatkan, apabila orang itu berdosa kepada Tuhan dan akibat dosa mereka mengalami penderitaan. Tapi kalau mereka berbalik datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, doa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sangat penting. Allah bukan saja memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa, malah Ia mendorong, bahkan memerintahkan supaya kita umatnya berdoa. Menaikkan permohonan kita, menaikkan keluhan kita, meminta apa yang kita butuhkan. Dan Ia berjanji. Nah, ini sangat penting. Selain daripada Ia mengizinkan kita berdoa, mendorong kita berdoa, bahkan Dia memerintahkan supaya kita berdoa. Satu yang sangat penting juga di sini adalah Dia berjanji akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Karena itu, di sini kita semakin memahami bahwa melalui doa kita dapat berperan untuk kebaikan dan kesejahteraan dalam keadaan di sekitar kita. Apakah itu lingkungan kita?
apakah itu desa, kota kita, dan juga bangsa kita. Kita bisa berperan melalui doa. Artinya apa? Dengan berdoa, kita dapat memberi dampak yang baik untuk keadaan di sekitar kita, daerah kita, hingga bangsa kita, bahkan untuk dunia ini. Karena doa itu tidak terbatas dampaknya hanya kepada keadaan di sekitar kita. Dan doa itu juga bisa kita panjatkan juga kepada tempat-tempat yang jauh dari mana kita tinggal. Secara khusus saat ini, ya saat keadaan negara kita bahkan dunia sedang mencekam, kita dituntut untuk berdoa. Sekali lagi, kita dituntut untuk berdoa. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, jikalau kita memperhatikan apa yang terjadi, yang disinggung dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat 14, ada kemiripan dengan peristiwa yang digambarkan di sana dengan keadaan dunia, dengan keadaan bangsa kita saat ini. Keberadaan dan peranan umat Allah digambarkan di sana menjadi sangat penting, menjadi sangat sentral dalam situasi tersebut. Maka peranan kita, keberadaan kita juga sangat penting dalam situasi bangsa kita saat ini. Nah, mari kita baca kembali ayat yang ke-14 dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 tadi. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ada penekanannya di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya. Allah berjanji, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apa pesan dari firman ini bagi kita, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus? Dalam hal tersebut, artinya dalam keadaan tersebut dan dalam keadaan kita, maka kita harus berperan bagi Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita perhatikan daripada ayat itu. Yang pertama, kita sadar akan keberadaan dan peran kita, status kita. Yang kemudian juga menyadari dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga, yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai bangsa peduli terhadap keadaan kesejahteraan bangsa dimanapun kita berada. Kita lihat yang pertama, keberadaan dan peran kita atau status kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya apa, ibu-ibu? Artinya, sebagaimana umat Israel, kita sebagai pengikut Kristus adalah umat Allah, di mana tugas dan tanggung jawab kita adalah menghadirkan terang dan damai di Indonesia, bahkan di dunia. Perhatikan di sini, yang sangat penting, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara dan saya adalah umat Allah. Semua yang percaya kepada Kristus adalah umat Allah. Maka kalau semua orang percaya, yang dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut, datang menghadap Tuhan, itu sangat berdampak. Jadi ini tidak dikatakan kepada golongan lain, tapi ini dikatakan secara khusus kepada umat Allah itu sendiri. Kenapa? Karena telah ternyata, ini saya tekankan sekali lagi, karena telah ternyata ibu-ibu, keberadaan kita, keberadaan umat Allah di bumi ini, di negeri ini, di kota kita, sangat mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Maksudnya apa? Sangat mempengaruhi seperti apa? Artinya, jika umat Allah hidup benar,
maka hal itu akan mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai kepada keadaan di sekitar, ke kota kita, ke negeri kita. Demikian juga sebaliknya, jikalau umat Allah jauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, maka itu juga akan berdampak selain daripada kepada umat itu sendiri, membuat mereka menderita, membuat mereka kena hukuman, juga orang-orang di sekitar mereka, keadaan di sekitar mereka juga akan mengalami dampaknya. Karena itu, kalau kita tahu kehadiran kita itu memberikan dampak, kalau kita dekat dengan Tuhan itu memberikan dampak kepada keadaan di sekitar kita, maka kita juga harus berdoa untuk keadaan di sekitar kita. Salah satu bukti tentang hal itu tercatat dalam kitab Kejadian 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ini kisah tentang kota Sodom, di mana Abraham berdoa untuk keselamatan Sodom. Karena apa? Ada keponakannya Lot di sana. Ya, ada keponakannya Lot di sana. Pada waktu itu Abraham berdoa kepada Tuhan, apakah engkau akan membinasakan orang-orang benar dengan orang-orang yang tidak benar? Ya. Apakah engkau akan membinasakan? Tuhan katakan tidak, aku tidak akan membinasakan. Dan di sini kita melihat dalam doa untuk kota Sodom, Abraham bertanya kepada Tuhan dan sekaligus menyampaikan permohonan atau yang dikenal dengan doa tawar-menawar. Di situ dikatakan oleh Abraham, Tuhan, seandainya ada orang benar di sana 50 orang, apakah engkau membinasakannya bersama-sama dengan orang berdosa? Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan membinasakannya demi yang 50 orang itu. Lalu Abraham bertanya, bagaimana kalau ada kurang 5 dari 50 orang? Tuhan bilang, aku tidak akan membinasakannya karena yang 45 orang itu. Lalu Abraham melanjutkan, bagaimana kalau 30 orang? Dilanjutkan lagi, bagaimana kalau 20 orang? Tuhan bilang, saya tidak akan membinasakannya karena yang 20 orang itu. Lalu Abraham bertanya sekali lagi, bagaimana kalau ada 10 orang? Lalu Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan karena yang 10 orang itu. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini, demi umatnya, walau jumlahnya kecil, Allah urung memusnahkan kota Sodom, yang sebenarnya kalau melihat dosa dan kejahatan mereka itu sudah layak untuk dimusnahkan. Tapi tidak dimusnahkan. Tetapi ternyata sayang, hanya berapa orang? Hanya 4 orang. Karena calon menantunya Lot juga akhirnya mundur. Akhirnya Allah memerintahkan supaya Lot dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya disingkirkan. Sesudah itu Sodom dibinasakan. Karena itu kita harus sadar bahwa keberadaan umat Tuhan sangat penting bagi keselamatan bangsa Indonesia. Selain kita memberitakan Injil, kita juga perlu berdoa. Yang kedua adalah sadar, menyadari dosa dan kesalahan kita. Karena dikatakan di sini, di sana tadi kalau umatnya itu berdosa, Tuhan tidak menurunkan hujan, Tuhan mengutus belalang, bahkan penyakit sampar. Jadi mereka kalau berdoa, mereka akan didengarkan. Kalimat berikutnya kalau kita lihat di sini, apabila mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Ini menunjukkan bahwa umat itu harus menyadari akan kesalahan mereka, atau juga kesalahan bangsa mereka, kesalahan bangsa di mana mereka berada. Menunjukkan bahwa penyebab keadaan yang buruk itu, yakni hujan tidak turun, belalang pelahap memakan habis tanaman, dan disuruh penyakit sampar, tidak terlepas daripada dosa umat Tuhan. Dan mungkin juga dosa bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Tapi dosa siapapun, kalau kita merendahkan diri, kita berdoa, Tuhan akan mendengar. Umat Tuhan yang ada di Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia perlu mengintrospeksi diri. Apakah sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan?
Apakah sudah melakukan banyak dosa, banyak hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan? Walaupun mungkin masih beribadah selama ini, tapi banyak ibadah-ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Perlu introspeksi, saudara-saudara. Iya, karena kalau kita melihat di sini, dosalah menjadi penyebab penderitaan. Dosa seperti ini juga disoroti tuh di tempat-tempat yang lain, saudara-saudara. Kalau saudara melihat bagaimana peranan doa itu sangat penting, dan di dalamnya ada pengakuan, ada kesadaran akan keberdosaan. Kalau kita melihat dalam kitab Nehemia, doa seperti itu dipanjatkan oleh Nabi Nehemia serta umat Israel yang hendak membangun bait Allah yang dicatat dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Di mana pada saat itu Nehemia mengumpulkan bangsa itu yang jumlahnya sedikit, lalu mereka menghadap Tuhan, dibacakan firman Tuhan. Sesudah itu Nehemia berdoa. Apa yang menjadi isi doa Nehemia? Pertama, Nehemia mengakui bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau kepada umat Allah di Mesir melepaskan mereka. Kemudian Nehemia mengakui dosa-dosa nenek moyang mereka di padang gurun. Kemudian Nehemia juga mengakui dosa-dosa nenek moyang mereka di tanah Kanaan. Kemudian Nehemia mengakui dosa bangsa pada zaman dia, pada generasi dia. Dan juga Nehemia mengakui dosa-dosanya sendiri. Dan apa yang terjadi, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan negeri mereka saat itu. Jadi yang pertama, yang perlu kita sadari sebagai orang percaya adalah status kita sebagai umat Allah. Status itu menunjukkan apa yang menjadi tugas dan peran kita. Nah, kemudian kita mengakui kenapa ini terjadi. Saudara mungkin mendengar banyak sekali informasi. Ada yang mengatakan ini adalah rekayasa manusia dan segala macam. Orang saling menyalahkan. Kita jangan terjebak untuk saling menyalahkan, cari siapa yang salah. Ada tugas kita yang lebih penting daripada cari-cari siapa yang salah. Yaitu kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah kepedulian kita. Peduli. Dengan berdoa dan merendahkan diri serta mengaku dosa, maka Allah akan mendengar dan memulihkan negeri. Itu yang dikatakan di sini. Jelas ya saudara-saudara? Maka Allah akan memulihkan negeri mereka. Kalau kita lihat kalimat selanjutnya dikatakan di sana, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Aku akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Artinya, negeri ini membutuhkan orang-orang yang peduli. Dan orang-orang yang peduli itu adalah orang-orang yang mau berdoa untuk negeri ini. Karena Tuhan memperhitungkan doa umatnya. Bahkan Sodom yang mau dimusnahkan saja, itu ditunda pemusnahannya karena doa siapa? Karena doa Abraham, karena ada orang benar di sana. Jadi sekarang ini perlu kepedulian. Banyak orang sekarang hanya memperdulikan diri mereka sendiri. Banyak orang sibuk membeli kebutuhan dengan menumpuk. Karena apa? Nanti takut kehabisan. Jadi terjadi panic buying. Panik membeli barang-barang tertentu sekarang susah untuk kita dapatkan. Karena apa? Banyak orang membeli dengan tidak terukur. Tapi dia lupa berdoa. Orang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Kita perlu berdoa. Karena di sini dikatakan, sekali lagi saya bacakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi siapa yang didengar oleh Allah adalah orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu siapa? Adalah umat Allah itu sendiri. Jadi kalau umat Allah tidak berdoa, siapa yang mau didengarkan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh Allah? Dan kita bersyukur. Ternyata peranan kita begitu penting. Bukan berarti Tuhan membutuhkan kita, tapi Tuhan menempatkan kita dan ada peran yang sangat penting yang bisa kita lakukan, yaitu melalui doa.
Dalam situasi saat ini, pastilah kita selalu berdoa untuk keselamatan diri kita sendiri. Itu sudah pasti. Tetapi selain daripada itu, kita harus berdoa juga untuk keselamatan negeri kita di Indonesia. Firman Tuhan menekankan hal itu, ibu-ibu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius sangat tegas mengatakan hal itu. Mari kita melihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Paulus mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada semua orang. Berarti kita harus banyak berdoa untuk orang lain. Tapi ada penekanan di sini adalah untuk raja-raja, untuk pembesar. Supaya apa? Supaya kita hidup tenang. Ada dampaknya, hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini digambarkan bahwa kita harus berdoa untuk semua orang dan secara khusus untuk para pemimpin, pemerintah yang berarti bangsa kita. Ini merupakan kehendak Allah yang mana dampaknya adalah ketentraman, kesejahteraan, kedamaian kita sendiri sebagai umat Allah, saudara-saudara. Ya, kita bersyukur akan hal itu. Tuhan sendiri berjanji. Tuhan sendiri berjanji kepada orang Israel yang sedang mengalami penderitaan pembuangan akan dijawab. Bahkan kalau saudara kita membaca di dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan bahkan memerintahkan orang Israel yang sedang berada di pembuangan di kerajaan Babel, yang sedang menjalani hukuman, supaya mereka mendoakan negeri kemana mereka dibuang oleh Allah. Ya. Mereka dibuang oleh Allah. Mereka disuruh berdoa, mendoakan. Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wah, luar biasa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Loh, mereka kan berarti meninggalkan negeri mereka. Mereka di negeri asing. Mereka dikuasai oleh negara asing. Tapi di sini diperintahkan oleh Tuhan, berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk kota itu. Dan di sini ada janji. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri saja, itu dampaknya tidak luas. Tapi kalau kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita di mana berada, negeri di mana kita berada, maka kalau kota di mana kita berada, negeri di mana kita berada sejahtera, itu juga untuk kesejahteraan kita. Ini yang ditekankan oleh firman Tuhan pada saat ini. Karena itu ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, sebagai orang Kristen atau umat Allah yang ada di Indonesia, kita harus menunjukkan peran kita. Kita harus menunjukkan kepedulian kita. Di mana salah satu di antaranya adalah dengan keterbebanan berdoa untuk keselamatan, untuk keluputan negeri kita dari berbagai masalah yang terjadi saat-saat ini. Apakah ibu-ibu selama ini berdoa? Kalau belum, berdoalah.
Apakah ibu-ibu lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu yang belum tentu dipertanggungjawabkan? Kurangi, bahkan tinggalkan hal-hal yang tidak membangun. Tapi berdoalah. Kenapa kita perlu mendoakan? Di sini ditekankan dalam 3 hal. Karena kita adalah umat Allah yang ditempatkan di Indonesia. Berarti kita harus memikirkan kesejahteraan Indonesia. Kita harus berdoa untuk Indonesia. Kemudian, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Siapa yang berdosa? Kita berdoa memohon pengampunan untuk dosa para pendahulu kita, pemerintah sebelumnya, mungkin pemerintah sekarang, pejabat-pejabat kita. Berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin melakukan kesalahan. Juga kita berdoa mohon ampun untuk kesalahan kita sendiri. Kemudian, kita selalu memiliki keterbebanan. Jangan yang penting saya luput, yang penting saya tidak kena. Saudara-saudara, karena Tuhan sendiri berjanji. Tuhan sendiri berjanji terhadap umatnya yang atasnya namanya disebut. Dia akan mendengar kalau mereka berdoa. Mereka berdoa dan Tuhan akan mendengar mereka. Karena itu, tunjukkanlah peran saudara kepada bangsa kita saat ini. Saya percaya dengan banyaknya gerakan-gerakan doa yang dilakukan umat Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu. Kiranya firman ini mengingatkan, menggugah kita kembali bahwa kita sangat berdampak di negeri ini. Salah satunya kalau kita selalu setia berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, menghiburkan kita semua. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di sorga, kami bersyukur Kau sudah menyatakan firman-Mu pada sore hari ini kepada kami, bahwa kami sebagai umat Allah, kami punya tugas dan tanggung jawab kepada tempat, lingkungan, kota, desa, atau negara di mana kami berdiam. Di mana salah satu yang menjadi peran yang bisa kami lakukan adalah berdoa untuk bangsa kami. Sebagaimana yang Kau janjikan kepada orang Israel, umat-Mu. Apabila tidak ada hujan turun, apabila belalang melahap semua tanaman dan penyakit sampar datang, jika umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami lebih banyak berdoa untuk negeri kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan atau menegur kami pada sore hari ini. Dan sekarang kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami. Ampuni bangsa kami kesalahan pemimpin-pemimpin, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Mungkin pemimpin-pemimpin gereja, kesalahan kami sendiri sebagai pribadi. Ampunilah Tuhan. Dengarkanlah di surga, pulihkanlah negeri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Sekarang kami serahkan kehidupan kami setiap pribadi. Apapun yang menjadi keberadaan kami, pergumulan kami serahkan kepadamu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah Allah, Engkaulah juru selamat kami. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, mungkin juga yang sedang berbaring dalam perawatan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang mengalami masalah kebutuhan perekonomian, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur dalam keadaan seperti ini pun Engkau tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah setiap umat-Mu yang memberikan persembahan dengan sukacita, berkati berlipat kali ganda. Kami serahkan juga pelayanan persekutuan Ibu Lydia, IPDPA. Dan juga pelayanan IPDPA, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami serahkanlah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau kami mengakhiri ibadah ini, kami yakin Roh Kudus akan terus berkarya bekerja dalam kehidupan kami.
Karena itu Bapa yang baik, kami serahkanlah seluruh keberadaan kami. Sekarang Bapa dengarkanlah doa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati.